Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita, saya dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli Aprianti. Soal yang pertama, jelaskan pengertian teks prosedur. Jawabannya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang sesuai. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Jawabannya, struktur teks prosedur yaitu 1. Tujuan, 2. Bahan dan alat, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Untuk tujuan sendiri, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian ada bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan untuk ukuran yang akurat. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang terakhir ada penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Jawabannya, 1. Kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menyajikan perintah bagi lawan bicara untuk melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua, pertanyaan persuasif yang menyajikan ajakan. Yang ketiga ada kata teknis atau istilah. Dan yang keempat, deskripsi alat yang sifatnya opsional, namun dapat digunakan untuk mendukung informasi pada bagian tahapan. Soal yang keempat, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Jawaban, teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. Jawaban, struktur teks eksplanasi, pertanyaan umum, berikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Kemudian ada urutan sebab akibat, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau terhadap diri dari yang paling awal sampai akhir. Yang ketiga ada interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang akan dijelaskan. Kemudian soal ke-6, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jawaban, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan kata verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi waktu dan kuasalitas. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Lalu menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kasual itu benar adanya. Kemudian soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah yaitu ada 3. Yang pertama, pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua ada isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang menggunakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga ada penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya.
Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks ceramah. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian menggunakan kata yang berhubung dengan argumentasi atau sebab akibat. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berupa kata dasar yang memperoleh imbuhan me, ber, dan di. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, haus. Nomor 9. Sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Jawabannya, teks fiksi adalah teks imajinasi, sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. Nomor 10. Sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasan kamu membacanya. Jawaban, buku yang baru saja saya baca adalah buku non-fiksi atau buku pelajaran. Dan alasan saya membacanya untuk meningkatkan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.